Selamat pagi, perkenalkan kami dari SGDB 6 akan mempresentasikan studi project kami yang berjudul penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease. Next, penyakit jantung rematik merupakan masalah kesehatan utama pada masyarakat dengan rentang usia anak-anak dan dewasa muda di negara berkembang. Penyakit jantung rematik mempengaruhi terutama orang-orang yang hidup dalam kemiskinan yang memiliki akses yang cukup minim untuk perawatan kesehatan dan tingginya kemungkinan terpapar oleh bakteri Streptococcus kelompok A. Mengapa demikian? Penyakit jantung rematik atau RHD adalah proses kekebalan sistemik yang merupakan gejala lanjutan dari infeksi Streptococcus beta hemolytic pada faring yang disebabkan oleh satu episode parah atau beberapa episode ARF atau acute rheumatic fever yang berulang. Dengan demikian, presentasi kami hari ini akan meliputi beberapa hal. Yang pertama ada definisi, epidemiologi, etiologi, risk factors, classifications, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis, differential diagnosis, management and preventions, prognosis and complications. Bisa dimulai dengan definisi. Next. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi. Next. Baik. Penyakit jantung rematik atau rheumatic heart disease merupakan bentuk dari gejala sisa dari acute rheumatic fever akibat adanya infeksi pada faring oleh Streptococcus pyogenes atau Streptococcus grup A. Jadi rheumatic heart disease dapat terjadi setelah satu atau beberapa kali episode dari acute rheumatic fever, di mana pada saat terjadinya rheumatic heart disease ini terjadi kerusakan pada katup jantung yang menyebabkan terjadinya gangguan pada aliran darah. Baik, sekian, bisa dilanjutkan. Next. Messi bisa di next? Itu malah balik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan epidemiologi. Jadi, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan secara global terdapat 33,4 juta kasus dengan 319.400 kematian dalam setahun. Insiden tertinggi terdapat di Oseania, Afrika Sub-Sahara Tengah, dan Asia Selatan. RHD ini biasanya mempengaruhi mereka yang hidup dengan ekonomi rendah dan akses yang tidak memadai untuk perawatan kesehatan. Kemudian prevalensi meningkat dengan umur dan terdapat kurangnya data untuk kasus dalam Indonesia tersendiri. Tetapi dalam studi yang terbaru menyebutkan bahwa ada 108 pasien berusia 17-75 tahun yang teridentifikasi mengalami RHD dengan komplikasi. Sekian, bisa dilanjutkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Next. Pasien diklasifikasikan menjadi mild, moderate, dan severe rheumatic heart disease. Masing-masing diberi angka prioritas level 3, 2, dan 1. Klasifikasi ini berdasarkan dari tingkat keparahan pasien, kondisinya. Kemudian, priority level ini akan direvisikan pada setiap kunjungan pasien berikutnya dengan asumsi bahwa pada waktu antara setiap bulan pasien berkunjung, level prioritasnya akan terus di level yang sama dan tidak berubah. Kemudian, pasien dapat diberikan izin untuk bertransfer ke kondisi inaktif jika ada kondisi di mana minimum 10 tahun antibiotik profilaksis telah diberikan semenjak episode terakhir acute rheumatic fever dengan tambahan perubahan yang minimal pada valvular di ekokardiogram pada waktu review paling terakhir. Next. Selamat siang, Dr. Rani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan risk factor. Bisa dilanjutkan slide-nya.
Jadi etiologi dari rheumatic heart disease itu merupakan lanjutan dari acute rheumatic fever, di mana demam rheumatik ini merupakan suatu penyakit inflamasi yang dikarenakan grup A hemolytic streptococci, di mana risk factor-nya sendiri dari penyakit jantung rheumatik maupun demam rheumatik akut meliputi usia, kemudian jenis kelamin, environmental factor maupun infeksi streptococcus yang tidak diobati atau tidak sembuh, di mana untuk usianya sendiri itu antara 5 sampai 14 tahun, namun prevalensi penyakit jantung rematik ini pada dekade 2 maupun dekade 3. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu bisa sama-sama bisa terjadi, tetapi pada penyakit jantung rematik itu lebih banyak pada wanita. Kemudian untuk faktor lingkungan sendiri itu umumnya itu karena kepadatan lingkungan rumah di mana adanya low social economy yang memudahkan penyebaran infeksi grup A hemolytic streptococci. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Nah, next bisa dilanjut. Jadi patofisiologi ini terjadi diawali oleh infeksi dari Streptococcus pyogenes atau grup A Streptococcus bacteria. Nanti dia itu akan menginfeksi bagian dari faringeal, akan berujung pada acute rheumatic fever. Nah, untuk acute rheumatic fever ini memerlukan waktu 2-3 minggu setelah terjadi infeksi. Nah, nanti infeksi ini itu kan ada innate immune system. Nah, innate immune system ini akan merepresentasikan antigen itu ke T and B cell. Nanti CD4 plus ini akan menghasilkan IgG dan IgM. Nah, proses itu nanti akan men-trigger autoimmune response yang kita sebut molecular mimicry. Nah, molecular mimicry ini akan merespon pada antigen dan juga host antigen. Nah, host antigen ini tuh mirip sama antigen itu, dan host antigen ini berada di brain, jantung, terus juga ada di joint, dan juga ada di kulit. Nah, nanti dengan cross-reactive immune response ini nanti akan menghasilkan clinical representation dari IRF itu sendiri. Nah, jadi nanti itu contohnya itu kalau misalkan clinical presentation ini tergantung dari bagian yang diserang oleh imunnya itu sendiri, autoimunnya. Nah, karena ini rheumatic heart disease, jadi itu yang diserang itu bagian dari jantung dan akan berujung pada karditis dikarenakan adanya antibody binding dan juga T-cell infiltration. Nah, karena ada repeat infection dari Streptococcus pyogenes yang berujung pada ARV, acute rheumatic fever, nanti itu akan berujung pada penghancuran pada bagian-bagian dari jantung, contohnya valve damage, dan itu akan berujung pada rheumatic heart disease. Baik, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clinical manifestation. Next. Jadi, clinical manifestation dari rheumatic heart disease ada arrhythmias seperti atrial fibrillation, kemudian ada decompensated congestive heart failure, myocarditis, dan valvular heart disease. Valvular heart disease contohnya seperti mitral regurgitation, mitral stenosis, atrial regurgitation, atrial stenosis, dan mixed valve disease. Baik, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagnosis untuk rheumatic heart disease. Next. Jadi untuk mendiagnosis itu membutuhkan complete medical history, seperti mencari tanda-tanda riwayat infeksi seperti sakit tenggorokan yang mengarah ke acute rheumatic fever. Kemudian pemeriksaan fisik ditujukan untuk mencari tanda-tanda gagal jantung, lalu EKG untuk mencari apakah ada kelainan ritme jantung dan kerusakan pada otot jantung. Kemudian chest X-ray dan cardiac MRI untuk melihat apakah ada kardiomegali atau kongesti pulmonary vascular yang merupakan tanda dari gagal jantung. Lalu untuk ekokardiogram untuk melihat struktural dan fungsi jantung. Next. Untuk diagnosis dari RHD ini, The World Heart Federation mengeluarkan kriteria berdasarkan temuan ekokardiogram pada tahun 2012. Kriteria ini dibagi berdasarkan usia, yaitu di atas 20 tahun dan di bawah 20 tahun, serta dibagi menjadi definite dan borderline RHD. Next. Untuk kategori usia di bawah 20 tahun, definite RHD ditetapkan jika ada salah satu di bawah ini. Yang pertama adalah pathological mitral regurgitasi dengan minimal 2 morphological features dari RHD pada katup mitral. Kemudian mitral stenosis dengan mean gradient di atas atau sama dengan dari 4 mmHg. Kemudian pathological
aorta regurgitasi dengan minimal 2 morphological features dari RHD pada katup aorta, kemudian borderline disease antara katup mitral dan katup atrial. Lalu untuk borderline RHD, jika ada salah satu dari di bawah ini, yaitu minimal ada 2 morphological features dari RHD pada katup mitral tanpa mitral regurgitasi dan mitral stenosis yang patologis, kemudian patologis mitral regurgitasi, dan patologis aortic regurgitasi. Next. Untuk kategori usia di atas 20 tahun, definite RHD itu ditetapkan jika ada salah satu di bawah ini, yaitu mitral regurgitasi patologis dengan minimal 2 morphological features pada RHD katup mitral, lalu mitral stenosis dengan mean gradient di atas 4 mm Hg, kemudian regurgitasi aorta patologis dengan minimal 2 morphological features RHD pada katup aorta, dan ini kriteria ini hanya berlaku pada usia di bawah 35 tahun, kemudian regurgitasi aorta dengan minimal 2 morphological features dari RHD pada katup mitral. Bisa dilanjutkan. Baiklah, seterusnya untuk differential diagnosisnya. Next. Untuk differential diagnosisnya itu ada 3, yaitu endokarditis, viral myocarditis, dan mitral valve prolapse. Semuanya dapat dikaitkan dengan penyakit dengan rheumatic heart disease karena dapat memiliki tanda dan gejala yang serupa seperti disebabkan oleh grup Streptococcus atau komplikasi dari rheumatic fever. Next. Baik, selanjutnya manajemen and prevention. Jadi manajemennya adalah intervensi bedah berbasis kateter untuk valvular heart disease yang simptomatik dan yang severe. Kemudian pharmacological management itu digunakan untuk mencapai kemajuan simptomatik. Kemudian preventionnya adalah yang jelas untuk mencegah terjadinya infeksi pada grup A streptokokal. Kemudian dibagi menjadi 2 preventionnya. Yang pertama primary dan secondary. Yang primary itu untuk mencegah grup A streptokoki pharyngitis yang menjadi underlying disease dengan antibiotik. Kemudian yang secondary dengan memberikan antibiotik untuk mencegah acute rheumatic fever yang episode recurrent dengan benzathine penicillin G injection secara intramuskular atau dengan oral penicillin. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prognosis dan complication. Next. Baik, untuk prognosis sendiri, rheumatic heart disease ini merupakan penyakit kematian kardiovaskuler utama pada anak-anak dan remaja muda, terutama pada negara atau low income country. Penyakit ini juga berhubungan erat dengan penanganan medis yang didapat oleh pasien sebelumnya. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien rheumatic heart disease meliputi heart failure, embolic stroke, endocarditis, pulmonary hypertension, dan atrial fibrillation. Bisa dilanjutkan. Terakhir untuk kesimpulan, jadi rheumatic heart disease atau RHD sendiri adalah penyakit imun sistemik yang merupakan proses dari hasil gejala sisa infeksi Streptococcus grup A di padi. Untuk RHD sendiri merupakan bentuk penyakit jantung kritis yang didapat atau acquired yang ditemukan pada anak-anak dan usia dewasa muda pada negara berkembang. Untuk faktor risikonya sendiri meliputi usia, jenis kelamin, faktor lingkungan, dan riwayat infeksi Streptococcus yang tidak tertangani dengan baik. Untuk klasifikasinya sendiri meliputi ringan, sedang, dan berat. Sementara patofisiologinya sendiri diawali dengan infeksi Streptococcus grup A, lalu terjadi proses imun di mana pada gen-gen tertentu yang rentan akan terjadi proses autoimun disebut molecular mimicry yang kemudian menyebabkan RHD apabila episode dari ARV ini terus berulang. Untuk manifestasi klinisnya sendiri meliputi myokarditis, gagal jantung kongestif dekompensatif, lalu aritmia, dan juga penyakit katup jantung. Untuk diagnosis bandingnya meliputi endokarditis dan regurgitasi katup mitral fungsional, namun yang disebabkan oleh virus.
Untuk manajemennya sendiri meliputi catheter based intervention dan juga operasi untuk penyakit katup jantung yang simptomatik dan atau parah, dan juga pemberian medikamentosa untuk penyakit yang menimbulkan gejala. Untuk pencegahannya sendiri dibedakan menjadi primary prevention untuk mengobati etiologinya, dan juga secondary prevention untuk mencegah terjadinya episode berulang dari IF. Untuk prognosis sendiri akan menjadi buruk apabila terjadi pada anak-anak atau dewasa muda pada negara dengan penghasilan yang rendah. Dan terakhir untuk komplikasinya sendiri meliputi gagal jantung, stroke emboli, endokarditis, hipertensi pulmonari, dan juga atrial fibrilasi. Sekian presentasi dari SGDB 6. Terima kasih.